Kembali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dipertemukan di tempat yang berbeda, di satu room, dalam rangka insya Allah untuk membahas persiapan kegiatan kita besok yang merupakan kolaborasi antara Pokjawas Madrasah Nasional dengan Pengawas Nusantara, dan insya Allah tentunya ke depan kolaborasi itu akan tetap terjaga dan akan menjadi satu kesatuan yang akan membawa pengawas ini lebih baik ke depan. Itu harapan kita bersama. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan rencana kita, besok dimulai pada pukul 8.30 tentunya untuk persiapan masuk room. Kita akan mengadakan pengawas Pokjawas Madrasah Nasional menyapa dan sekaligus akan menyerap aspirasi seluruh pengawas. Saya kira ini sesuatu yang luar biasa kalau ini terwujud. Mudah-mudahan dengan kegiatan besok itu betul-betul akan menggambarkan apa yang akan menjadi program Pokjawas Madrasah Nasional ke depan. Itu harapan kita semua, dan tentu melalui Pak Didin, Pak Lukman ini yang sudah lama berkecimpung di dunia webinar. Ini saya salut dengan beliau-beliau ini. Alhamdulillah memberikan warna tersendiri untuk pengawas, dan tentu dengan kolaborasi kita nanti ini mudah-mudahan menjadi sebuah kekuatan untuk betul-betul menjadikan pengawas ini diperhitungkan bermartabat ya. Iya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya muliakan, untuk memanfaatkan waktu yang ada, mari kita membuka pertemuan ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita mempersilahkan Pak Ketua untuk memberikan arahan kepada kita semua untuk rencana kegiatan besok. Kepada Bapak disilahkan dengan hormat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus Pokjawas Nasional dan calon ya, ada Pak Didin, ada Pak Lukman. Yang saya hormati rekan-rekan semua, mohon maaf saya tidak menyalakan ini video karena saya pakai HP ya, karena laptop saya masih itu tidak bisa muncul untuk proyektornya, sehingga tidak tahu kemarin gangguan di Tangerang pada saat saya ngisi paspropnya MA sehingga tidak bisa tampil, itu masih mulai tadi. Baik Bapak sekalian, yang pertama saya ucapkan terima kasih atas hadirnya Pak Lukman, Pak Didin, Pak Syam, Pak Yanto, dan Bunda Biatini yang bisa hadir malam ini. Tinggal nunggu Bu Zaiti dan Pak Devi Dasmal dari Sumatera Barat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kegiatan kita malam ini untuk menyiapkan kegiatan kita besok yang mana melibatkan para seluruh Kasubdit di lingkungan Direktorat Gitika, kemudian mudah-mudahan juga Pak Direktur bisa hadir berkenan karena secara resmi surat menyurat sudah sampai beliau. Kalau Pak Kasubdit ini tinggal Bu Sadia, apa sudah ada konfirmasi Pak Sam, Bu Sadia Pak Sam? Saya tidak mengirim surat ke sana Pak Ketua. Loh, ya dikirimi surat Pak. Loh kan namanya beliau dimasukkan Pak. Kemarin kan saya minta kirimnya surat juga Pak. Oke, ya, siap. Secara resmi karena di player sudah kita masukkan, karena itu kan masukannya Pak Sam tuh. Ya itu seharusnya seperti itu, surat resminya masuk. Kemudian permohonannya masuk juga seperti itu Pak. Pengantarnya masuk, secara resmi surat masuk. Karena di player beliau juga masuk itu ya. Jadi itu perlu disiapkan. Kemudian besok perlu konfirmasi ulang ke Pak Kasubdit, Pak Siddiq, apakah karena Pak Direktur sama ada di NTB malam ini, seluruh Kasubdit, seluruh kasih Direktorat Gitika semuanya posisinya ada di NTB dalam rangka serap aspirasi juga dalam rangka pembelajaran secara daring. Minta masukan ke Tanoto, ke guru penggerak, ke Tanoto Foundation, kemudian ke beberapa foundation yang memang diharapkan memberikan masukan bagaimana kegiatan pembelajaran secara daring. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, yang pertama mari kita menyampaikan persepsi bahwa ini adalah kegiatan kita besok perdana. Dan nanti kegiatan-kegiatan yang sudah digagas oleh Pak Lukman dan Pak Didin, nanti kita istilahnya bukan ambil alih, tapi karena Pak Lukman dan
Pak Didin juga merupakan bagian dari Pok Jawa secara keseluruhan, maka nanti kegiatan itu adalah ya apakah namanya tetap podcast atau namanya pengawas menyapa itu hanya istilah saja, tetapi substansinya adalah apakah nanti jamnya itu, saya tanya dulu Pak Didin, jamnya itu hari Rabu tiap jam berapa itu Pak Didin? Jam Yang kita itu Pak, yang podcast Pak. Itu Pak. WIB. Nah? Jam 4 sore, jam 16.00 sampai jam 17. Itu ya. Ya itu momentumnya itu Pak yang kurang anu ya. Tapi bisa dirubah Pak. Orang sudah bisa dirubah nanti. Ya, makanya momentumnya kan orang kan istirahat Pak. Kalau misalnya jam 1 sampai jam 3 itu kan masih ini orang lagi di kantor atau ini. Kalau sore itu kan jamnya makanya nanti kalau memang itu mau dibuat rutin misalnya apa per minggu atau tiap setengah bulan monggo, kita banyak media-media yang bisa kita tawarkan nanti orang-orang kita, sahabat-sahabat kita. Siap. Oleh karena itu kita fokus untuk besok. Besok itu yang pertama perlu disiapkan adalah para petugas, yaitu dari hostnya, kemudian hostnya siapa, kemudian siapa menjadi moderatornya, kemudian siapa menjadi pembawa acaranya, itu kan perlu disiapkan secara matang. Oleh karena itu ya yang ada ini tidak perlu melibatkan orang lain. Kita yang ada ini yang kita optimalkan ya dari Pak Lukman, Pak Didin, Pak Syam, Pak Yanto, Bu Pri, dan nanti Pak Depi. Jadi apakah kegiatan itu dibuka dulu dengan pembacaan umul kitab? Kalau dibuka dulu pembacaan umul kitab berarti langsung dihandle oleh pembawa acara, misalnya seperti itu. Nah, kemudian setelah pembawa acara selesai baru disampaikan kepada ini. Jadi diantarkan dulu oleh host, biasanya Pak Didin atau Lukman. Kebiasaan kita selama ini yang jalan beliau-beliau. Baru setelah itu makanya ini perlu dirumuskan malam ini karena ini adalah kegiatan kita perdana dan melibatkan banyak pihak. Dan surat kita sudah sampai di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ini adalah satu tantangan tersendiri bagi kita sehingga hukumnya wajib besok itu berjalan sukses. Oleh karena itu maka malam ini kita urun rembuk kawan-kawan sekalian hal-hal yang dimungkinkan terjadi. Karena bagaimanapun kami dengan Pak Lukman dan Pak Didin beberapa kali mengadakan kegiatan webinar ya ada saja trouble-trouble kecil tetapi setelah itu mulai lancar. Oleh karena itu mari pada kesempatan perdana besok itu apalagi melibatkan semua Kasubdit besok itu maka ini menjadi sangat penting kita tampil perdana menunjukkan bahwa kita memang betul-betul siap karena nanti kita akan ditunggu kegiatan-kegiatan berikutnya. Oleh karena itu maka malam ini yang pertama nanti ya mohon gambaran Pak Didin lah atau Pak Lukman dulu sehingga nanti kita tinggal berbagi tugas. Siapa yang menjadi notulen, siapa yang menjadi co-host. Kalau co-host gampang lah semuanya mungkin sebagaimana saran Pak Didin di-co-hostkan semua karena antisipasi apalagi dalam seminggu ke depan jaringan IndiHome masih terjadi gangguan walaupun di beberapa wilayah sudah normal. Kalau kami di Jember ini mulai kemarin sampai hari ini tidak bisa dipakai jaringan WiFi. Kami pakai data biasa ini Pak. Jadi ini kemungkinan terburuk kayak ini kan harus diantisipasi oleh sahabat-sahabat kita. Oleh karena itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Didin, Pak Lukman, Pak Yanto, Pak Syam dan Bunda Prihatini yang telah ikut bergabung malam ini. Mari kita siapkan kegiatan kita besok. Monggo saya minta waktunya Pak Didin untuk membagi tugas lah. Nah sehingga itu menjadi rundown acara kita. Kita ketik kemudian siapa yang kalau hostnya jelas mengantarkan bisa Pak Lukman atau bisa Pak Didin. Tapi setelah itu kan nanti dipersiapkan juga ada presensi, kemudian ada link untuk juga sertifikat dan lain-lain ya kan banyak hal yang perlu kita siapkan. Paling tidak kegiatan perdana kita apalagi temanya cukup menggelitik melibatkan dan karena kita memang Pak Didin, Pak Lukman perlu kami sampaikan kemarin sudah ada pembahasan tentang ADRT dan program tetapi itu kan masih mentah ya karena namanya blended, ada yang virtual, ada yang luring, ada yang daring sehingga program itu masih mentah. Penyempurnaan ADRT juga belum matang. Oleh karena itu maka kita perlu serap aspirasi sehingga program tidak terlalu muluk-muluk tetapi mengena kepada sasaran dan punya dampak terhadap peningkatan kompetensi sahabat-sahabat kita pengawas. Dan kami punya komitmen Pak Didin dan Pak Lukman dan sahabat-sahabat semua bahwa kita tidak ada lagi dikotomi hanya kelompok-kelompok tertentu dan kepengurusan kami betul-betul sebar ke seluruh daerah, terutama di luar Jawa. Tetapi itu pun tidak hanya sekedar copot, tapi kawan-kawan yang memang punya komitmen ya.
bukan hanya sekedar bagi-bagi supaya mereka punya masuk di kepengurusan, tapi tidak seperti, tapi memang kita juga koordinasi dengan, kalau tidak ketua Pokjawasnya, kami minta rekomendasi kepada ketua Pokjawasnya, kira-kira siapa yang bisa membantu, yang punya kontribusi, sehingga kami memang koordinasinya seperti itu. Misalnya seperti di NTT, kemudian di Papua Barat, kemudian di Jateng Pak Yanto ini kami juga minta rekomendasi dulu, termasuk minta saran ke Pak Kasubdit. Jadi tidak langsung copot sahabat kita, tapi kami memang minta rekomendasi, minta masukan-masukan, sehingga tidak kami trauma Pak Didin. Karena kami Pokjawas itu dibentuk 2017 sampai akhir habis masa jabatannya 2021 ini, tidak satu kali pun kawan-kawan itu diajak rapat, Pak. Tidak, katanya, kalau tahu-tahu saya sudah berhenti dari pengurus. Kami selama 4 tahun tidak pernah diajak rapat, tidak pernah ada pertemuan, tahu-tahu sudah habis masa baktinya. Karena mereka yang berkecimpung ya itu saja. Oleh karena itu, pengurusan kita nanti, apapun namanya tidak penting di seksi apa, di bidang apa, tapi yang paling pokok kan kontribusi kita nanti seperti itu, bagi kami seperti itu. Dan kami punya komitmen, kami jangan terlalu dominan, ya mari kita berbagi semua, karena hanya lambang saja kami ketua, tapi kita nanti bergerak bersama-sama. Oleh karena itu besok, monggo Pak Didin, saya berikan waktu Pak Didin untuk memberikan gambaran kepada sahabat-sahabat kita, sekaligus menjadi acuan kita besok, Pak. Nah, begitu nanti berikutnya. Monggo Pak Didin, saya berikan dulu Pak Didin. Terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rasulullah bil huda wal haq liyudhiru ala dini kulli asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Suara bagus Pak? Cek sound. Bagus Pak. Bagus. Oke, makasih Pak Jurni dan kawan-kawan sekalian yang berbahagia, teman seperjuangan ya. Alhamdulillah saya berbahagia sekali, saya dengan Pak Lukman diminta untuk ikut andil meskipun sekecil apapun. Insya Allah kami dengan niat ikhlas lillahi ta'ala ingin membesarkan Pokjawas kita ini ya. Ini rumah besar kita. Recording in progress. Ini payung kita ya siapa lagi yang akan membesarkan kalau bukan kita juga semua. Saya ingin menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh Pak Ketua, oleh Pak Joni, bahwa sebenarnya Pokjawas itu harus bisa mengena sampai lapisan paling bawah ya. Ya ini sekedar cerita saja, mungkin Pak Joninya kita 2019 sebelum pandemi kita sudah sering mengadakan kegiatan seperti ini. Meskipun namanya bukan Pokjawas, karena saya sendiri tahu diri saya bukan pengurus Pokjawas di tingkat pusat apapun provinsi, tidak, hanya di daerah saja waktu itu ya. Dan memang kita bertiga berkolaborasi, akhirnya ternyata kegiatan kita ini sampai menyentuh teman-teman yang selama ini nggak pernah ikut latihan-latihan yang sifatnya formal, baik oleh BDK maupun yang lainnya, sehingga teman-teman merasa terbantu. Dan insya Allah ini menjadi komitmen kita bersama sekarang, harus terus dikuatkan lagi, digulirkan kembali kegiatan yang memang sangat diminati sekali para pengawas yang memang aksesnya tidak ada ya. Seperti teman-teman yang di luar Pulau Jawa kan, dari satu pulau ke pulau lain itu susah sekali akses jalan ya. Ini saya dengar cerita ya dari teman-teman. Makanya insya Allah kita dengan menggunakan lewat udara ini, lewat MAI ini, kita bisa menyentuh, menyapa. Makanya setuju dengan pendapat Pak Jurni, kita namanya Pokjawas menyapa dengan Direktur Ketika. Saya setuju sekali istilahnya. Kita sepertinya ingin dari bawah ke atas lah aspirasi itu. Itu yang pertama. Nah, untuk buat besok saya sekedar usul saja, tetap untuk hostnya Pak Lukman. Kenapa Pak Lukman? Karena Pak Lukman yang punya akses untuk membuka room Zoom-nya punya GTK Madrasah 2 ini, ya. Saya sendiri jarang buka karena kesibukannya. Tapi Pak Lukman yang sering buka kan, yang bikin jadwal beliau. Termasuk tadi ada permintaan Pak Lukman dari Pak Ketua agar untuk acara pengawas jangan ditempatkan di jam 4 sore. Kenapa dulu jam 4 sore itu? Karena waktu itu ya kita belum berani ngambil slot banyak karena kita pasukannya berdua waktu itu. Kalau MGMP kan pasukannya banyak sehingga dia sudah punya program, sehingga dia ngambil di jam-jam prime time ya istilahnya itu, jam pagi atau jam 1 siang itu jam prime time-nya. Tapi kalau kita sudah kompak, pasukan sudah lengkap, insya Allah kita bisa mengagendakan. Itu tiap bulan dievaluasi Pak Ketua ya. Bulan Oktober masih kosong, silakan diisi oleh kita nanti. Kita booking dulu hari apa, kita kasih tanda merah, ini acara Pokjawas misalnya. Nah, sementara yang kita booking yang hari Rabu sore itu pun karena permintaan dari teman-teman pengawas daerah yang ingin tampil di forum tingkat webinar ini untuk menampilkan binaannya, baik kepala madrasah maupun guru-guru binaan yang punya prestasi seperti itu waktu itu.
Nah, itu silakan nanti dievaluasi lagi, namanya mau diganti saya setuju saja. Mangga saya serahkan kepada ketua tentunya. Nah, untuk besok jadi jam 8.30 kalau punya kita sudah buka room, kita masuk para pengurus. Usul saya sih supaya bagus kita kasih karena memudahkan host karena yakin besok akan lebih dari ratusan yang hadir mungkin. Kita tulis di depannya panitia strip Didin, panitia strip Pak Jurni. Jadi memudahkan host menjadikan co-host itu aja untuk kalau namanya bervariasi nanti bersebar. Nah, kalau di depannya ada tulisan panitia nanti berurutan gitu sehingga host akan lebih memudahkan mencari nama gitu. Ya teman-teman yang nanti akan dijadikan co-host ataupun panitia inti dari mulai ketua, sekretaris bendahara dan yang lainnya lah saya nanti minta rekomendasi. Itu saya nanti di japri di depannya nanti di rename panitia spasi bukan sampai strip ya nama gitu. Itu aja itu pertama. Nah, jadi jam 8.30 itu sudah. Nah, jam 9.00 usahakan kita mulai saja, Pak. Karena dibiasakan kalau kita itu tepat waktu. Karena ini sama dengan siaran TV, harus tepat waktu, berakhir pun tepat waktu. Nah, usul kemarin Pak Ketua, di awal itu kita nanti ada tayangan sederhana. Pak Lukman nanti kita coba sekarang juga ya, apakah mau yang lagu Mas Pok Jawas, sudah ada 2 itu yang diusulkan. Boleh musiknya, boleh filmnya, mungkin dua-duanya Pak. Nanti kita coba untuk opening gitu ya. Nah, nanti pun setelah rutin kita akan bikin opening versi pengawas, ada opening dan ada closing nanti itu ya. Jadi supaya bagus lah nanti itu. Selama ini kita belum punya opening dan closingnya. Kalau di GTK sudah punya ya, yang subuh itu. Nah, kita karena kekurangan SDM. Nah, setelah itu dibuka oleh Pak Lukman sebagai hostnya, biasalah dengan basmalah. Kalau mau ada pengajian, monggo, saya setuju. Nanti mungkin siapa petugasnya, mangga nanti rekomendasikan. Nah, setelah itu usul saya itu untuk moderator pilihannya ya kalau nggak sekretaris ya bendahara sebentar ini. Meskipun nanti gantian ya artinya boleh saja. Nah, saya kemarin minta Pak Samsudin sebagai sekjen menjadi moderator pertama untuk besok hari. Nah, urutannya setelah moderator menerima limpahan dari host, karena host hanya membuka doang, nggak ada kata-kata banyak ya setelah baca Fatihah ataupun bacaan. Nah, nanti silakan Pak Syam selaku sekjen memberikan arahan urutan. 1 yang akan bicara Pak Ketua Pokjawas, 2 Pak Direktur GTK ya, dan seterusnya lah. Silakan diurut. Nah, setelah beres semua pembicara itu nanti ada sesi tanya jawab. Nah, untuk tanya jawab bisa raise hand, bisa di kolom chat ya, itu usul saya. Dan nanti Pak masalah sertifikat daftar hadir biar saya dengan Pak Lukman yang ngurus lah, itu mah di belakang layar saja. Kita nggak usah banyak orang karena kalau banyak orang nanti ini juga itu. Nah, tetapi tadi ada usulan untuk pendataan artinya kepengurusan dari provinsi, daerah sampai mungkin tingkat kecamatan itu serahkan ke sekretaris Pokjawas Pusat. Jadi nantinya Bapak buka link lagi, buka Google Form lagi yang mungkin nanti langsung masuk ke Google Formnya pimpinan pengurus pusat ya. Kami hanya bikin daftar hadir itu untuk sertifikat saja mungkin perbedaannya. Jadi nanti ada 2 link daftar hadir untuk sertifikat, ada link pendataan yang langsung oleh sekretaris atau wakil ketua atau ketua langsung yang mengaturnya gitu. Saya sih hanya memfasilitasi saja. Nah, setelah itu ya nanti setelah tanya jawab kita atur mungkin sampai jam 12 cukup Pak ya. 3 jam itu cukup lama juga. Nggih, maksimal pun Pak Didin. Nggih, Bon. Ya, cukup lah, jangan terlalu lama, jangan terlalu cepat, jadi cukup 2 jam 3 jam itu efektif sehingga kita dapat menyerap aspirasi. Dan nanti setelah beres kita evaluasi seperti ini lagi. Ini kan ini pra kegiatan. Besok kegiatannya nanti di hari lain kita evaluasi juga dari data yang sudah masuk, berapa yang sudah masuk dan sebagainya, kita evaluasi apa kelemahannya dan nanti kita bikin program apa yang kira-kira yang bikin skala prioritas. Meskipun tadi yang seremonial udah dipersiapkan oleh Pak Ketua, mau itu pelantikan atau bagaimana ADRT, itu bagian dari kerja kita. Tapi yang namanya kegiatan menyapa lewat udara ini harus menjadi rutin lah. Kalau kata Pak Ketua, kalau seminggu sekali terlalu capek, monggo lah kita batasi sebulan 2 kali. Paling lama sebulan sekali Pak, jangan lewat sebulan sekali. Kalau seperti itu ya, cukup lah sebulan sekali kita menyapa lewat udara. Kalau kita sudah punya program yang matang ya nanti sebulan 2 kali. Bahkan kalau teman-teman MGMP bisa seminggu tuh bisa tiap hari ya, karena mereka punya pasukannya banyak. Nggih, Pak. Nggih. Kita jangan dulu lah, jangan tiap hari capek. Minimal sebulan sekali usul saya itu supaya ini.
Sehingga nanti teman-teman juga bisa gantian Pak. Jadi kami ingin menduplikasikan semua pengurus Pokjawas Pusat ini bisa juga mengelola ya apa yang disebut dengan VCT ya. Jadi Virtual Coordinator Training. Jadi bagaimana mengatur tata kelola sebuah kegiatan yang sifatnya webinar atau meeting lewat virtual. Dulu sih di awal-awal kita nggak pakai Zoom Pak ya, pakai Webex ya, mungkin masih ingat Pak. Jadi kesulitannya pakai Webex, ya itu ya plus minus lah. Nah sekarang Zoom sudah berubah ya dengan berbagai macam keunikannya. Kita nanti belajar bersama-sama lah seperti itu. Mungkin demikian Pak Ketua saran dan skenario besok pagi. Ya kita berharap besok kita coba dan nanti mungkin Pak Lukman tolong dikasih akses oleh host menjadi co-host supaya bisa menampilkan tayangan. Mungkin nanti Pak Suyanto mohon izin nanti Pak Lukman dijadikan co-host malam ini untuk bisa menampilkan nanti share screen ya tayangan film yang akan kita jadikan openingnya gitu ya atau seperti apa. Nantilah kita tekniknya akan disampaikan oleh Pak Lukman. Mungkin dari saya cukup sekian Pak Ketua. Saya kembalikan kepada Ketua untuk meneruskan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat saya. Selamat datang Bu Zaiti dari NTB. Beliau bisa bergabung walaupun situasi ada kegiatan, tapi bisa bergabung dengan kita. Mungkin Pak Depi sudah gabung juga Pak Depi, sahabat kita? Belum ya, belum bergabung. Jadi itu sudah punya gambaran Pak Sam apa kegiatan kita besok. Jadi nanti ditulis Pak Sam, ditulis di ketik. Kita di grup terbatas ini kita nanti ini Pak. Cuman urutannya itu misalnya setelah dibuka oleh misalnya Pak secara bergantian Pak karena narasumbernya banyak Pak Direktur, Pak Kasubdit, maksud saya antara Pak Sam, Bu Pri itu gantian maksud saya gitu ya. Jadi pakai panel lah istilahnya. Jadi begitu materinya Pak Direktur bisa saja Pak Sam atau bisa naon? Ada gangguan jaringan barangkali di Pak Ketua. Jaringan ini home lagi down nih Pak. Nanti langsung Pak Direktur. Baru setelah itu urutannya siapa? Itu perlu konfirmasi ulang. Yang jelas sudah siap itu Pak Rofik dan Pak Sidik. Nah kemudian nanti tinggal konfirmasi ulang Bunda Sadia apakah beliau juga bisa bergabung karena beliau semua sekarang posisinya dengan Bunda Zaiti di NTB. Karena memang kegiatan hari ini juga kegiatannya beliau ya. Itu baru setelah itu ditutup. Apakah ditutupnya cukup dengan pembacaan hamdalah atau ditutup dengan doa? Kalau doa langsung wakil ketua, maksud saya gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi urutan-urutan itu perlu dipikirkan malam ini Pak. Kemudian kalau yang handle urusan sertifikat, kemudian daftar hadir itu biasanya selama ini kami dengan Pak Didi dan Pak Lukman itu ya. Nanti itu sama sertifikatnya nanti apakah langsung pakai Mailmed atau nanti kita pakaikan Google Drive. Jadi nanti bisa diunduh sendiri itu nantilah gampang karena itu urusannya teknisnya Pak Lukman dan Pak Didin. Itu yang pertama. Yang kedua, betul apa kata Pak Lukman, apa Pak Didin, kita memang setelah kegiatan bisu itu karena perdana perlu evaluasi. Nah, oleh karena itu bagaimana nanti setelah ini Pak Lukman mohon untuk membuka ini ya openingnya seperti apa, sehingga nanti betul-betul kegiatan kita besok rapi, betul-betul kita siap. Nah, pertemuan berikutnya memang kita sudah mendesain Pak Lukman, jadi kami memang untuk kegiatan perdana itu tidak terlalu banyak. Ya untuk sementara ini bisa saja setengah bulan lagi itu ada Pak Edio ada yang sudah ini ada tema yang cukup bagus Pak yaitu pembelajaran digital Pak. Jadi madrasah digital itu sudah siap, narasumbernya sudah siap Pak, ketepatan. Saya tadi kontak kepala madrasah sanawiyah ini Pak Lukman, Pak Didin. MTSN 1 Makassar, beliau sudah siap menjadi narasumber kita. Bagus. Nah, nanti mungkin ada rekomendasi juga dari Pak Lukman, Pak Didin, walaupun dari praktisi Pak, tidak harus dari kalangan kita, ada praktisi sahabat kita yang berkenan berbagi, monggo. Kita tidak ada masalah, jangan terlalu kaku, itu. Monggo Pak Lukman, saya berikan waktu dulu Pak Lukman untuk share screen sebagai opening besok. Mic-nya Pak Lukman. Baik. Terima kasih.
Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Pada kesempatan ini saya aturkan terima kasih kepada Pak Ketua beserta jajarannya yang sudah mengundang untuk persiapan kegiatan besok, yaitu madrasah dan Pokjawa Semarang. Saya share screen ya, mohon izin. Ini saya sudah download dari YouTube berupa video Marus Pengawas Madrasah ya. Ya, seperti ini yang saya dapatkan dari Pak Didin dan juga dari Pak Ketua. Link YouTube-nya sudah saya download. Kenapa saya download? Supaya kalau di download sudah ada di hadis. Kalau sudah ada di hadis itu mungkin kemungkinan lag itu tidak terjadi. Berbeda kalau misalkan masih di dalam YouTube, kalau misalkan speed-nya down ya itu bisa saja jadi turun dan tidak bisa tampil rapi. Nah kalau ini gimana? Tampilnya rapi nggak? Masih nge-lag ya? Bagus. Suaranya jelas. Diperbesar suaranya, Pak. Nah ini kalau melalui link YouTube bisa aja ada bug ya, kemudian buffering gitu, muter gitu loading lama. Tapi kalau sudah di download di hari, insya Allah tidak akan loading mudah-mudahan. Stabil ya? Ya. Nah ini ditampilkan mungkin di awal ketika sebelum pembukaan ya, sebelum saya membuka ya. Opening aja Pak ya. Ya setelah ini video ini selesai, baru saya buka dengan membaca Bismillah sebagai host gitu ya. Betul. Nah setelah saya buka dengan membaca basmalah, maka kita akan lanjutkan ke moderator mungkin. Seperti itu. Ya. Nah jadi ini kan ada 2 bait ya. Apakah ini sampai selesai video? Itu berapa menit Pak? Ini 4 menit Pak. Ya. 4 menit kalau terserah Pak Ketua mau 4 menitnya nggak apa-apa 4 menit Pak Ketua. Iya Pak, tidak apa-apa Pak, kan masih pengantar itu Pak. Kan cukup apa-apa Pak. 4 menit cukup Pak Lukman, nggak terlalu lama ya. Ya. Nah 7:30 kita mulai ya, 7:30 itu. Nah nanti di awal juga nanti kita akan tampilkan yang GTK Madrasah Berbagi ya. Oh iya. Video-video itu sudah saya download, kemudian nanti saya akan share ya ketika pelaksanaannya. Ya. Nah, kemudian setelah kita video-video itu selama mungkin tadi 4 menit ya, kemudian GTK Madrasah sekitar 5 menit, 9 menit, kemudian pembukaan 1 menit, ya 10 menit lah cukup ya, dari jam 8.30 sampai 8.40. Nah, 8.40 kita akan mulai dengan pembacaan kalam ilahi. Kalau misalkan disiapkan, nanti kita undang saja Pak siapa Pak yang biasa membaca kalam ilahi ya. Kemudian apakah perlu ada juga nanti menyanyikan lagu Indonesia Raya setelah kalam ilahi atau bagaimana ya, nanti terserah mungkin ya pengaturannya seperti apa. Nah, setelah Indonesia Raya, lalu kita langsung kepada pembukaan dari moderator. Kemudian kita lanjutkan dengan yaitu penyampaian materi oleh para pejabat yang berwenang. Nah, secara panel mungkin dari Pak Direktur terus sampai ke Pak Kasubdit. Nah, dari paparan-paparan dari Pak Direktur, dari Pak Kasubdit, dari Pak Ketua, nanti di akhir akan ada tanya jawab. Nanti setelah ada tanya jawab, menurut saya itu ada juga tayangan yang dari Salindia dari chat itu ditayangkan di PowerPoint gitu ya. Jadi
terkadang begini, ketika kita akan membacakan chat yang ada di kolom chat itu kesulitan. Tapi kalau misalkan kita siapkan PowerPoint, kemudian kita salin ya chat itu ke dalam PowerPoint, itu bisa terlihat oleh semuanya pertanyaan-pertanyaan itu dari siapa, kemudian pertanyaannya apa. Dan juga kalau kita salin ke PowerPoint ya, kita bisa mengarsipkan ya pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan kita yang ada di kolom chat itu. Selain nanti juga ada diberi kesempatan pertanyaan yang langsung. Nah, mungkin kita pembagiannya kalau pertanyaan yang langsung dengan chat bisa bergantian atau misalkan 3 orang penanya langsung diselang dengan pembacaan pertanyaan ya sebanyak 3 penanya dari kolom chat. Atau bagaimana itu pengaturannya, enggak disepakati bersama gitu seperti itu. Nah, setelah pertanyaan selesai, kita akan bagikan link presensi. Nah, mungkin kita akan beri batasan waktu ya sampai jam 2 siang lah ya kita untuk mengisi link presensi itu. Karena kalau link presensi ini berupa Google Form, nanti supaya ada file di Pak Pengurus ya dari Pak Sam ya dari Sekjen, bisa saja Pak Sekjen nanti mengirimkan email ke saya. Nanti email Pak Sekjen itu saya jadikan kolaborator atau sebagai editor. Nah, jadi ketika Pak Sam nanti sebagai editor di Google Form itu, Pak Sam bisa mengambil file itu dari Google Sheets-nya sebagai arsip siapa saja yang hadir di dalam meeting itu. Kemudian kita bisa jadikan diarsipkan. Di situ lengkap kan ada nomor WA-nya, ada tugasnya di mana ya. Nah, kemudian juga jenjang penugasannya, apakah RA, apakah MI atau RAMI, atau MTS, atau MA, atau ada juga pengawas jenjang MTS garis miring MA. Di situ ada lengkap Google Form-nya. Nah, mudah-mudahan nanti hadirin juga yang mengisi daftar hadir itu bisa mengevaluasi berapa persen yang menyatakan bahwa acara ini berjalan lancar, berjalan amat baik dan lancar, berjalan cukup baik dan lancar, atau berjalan cukup dan kurang lancar. Seperti itulah evaluasi gitu ya di akhir. Berupa pertanyaan pilihan jawaban ABC seperti itu. Nah, berapa persen yang menjawab A, berapa persen yang menjawab B, itu nanti akan terlihat dari Google Form tadi sebagai evaluasi buat kita. Apakah nilainya di A, di B, atau di C, atau di D, seperti itu kegiatan ini. Ini Google Form-nya boleh saya tunjukkan seperti ini. Saya akan bukakan ini sebagai presensinya. Saya mohon izin, saya share lagi screen-nya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini adalah Google Form yang nanti Pak Sekjen bisa saja saya jadikan sebagai kolaborator di sini. Nah, ketika saya mengirimkan di sini ada kirim, kemudian di situ ada alamat email Pak Sekjen. Yang di-download ini kan satu kan ya. Dan gimana Taiwan tapi mengedit yang di-download dulu kan materi belum dipindah tapi belum ini. Kemudian bisa juga nanti Pak download ini. Yang download apa nunggu gue. Nah, seperti itu. Disatukan di mana kayak kun kare mau anggulis tak kok. Belum. Ini nama sebentar, kemudian email, kemudian peran dalam webinar sebagai dan seterusnya. Mohon maaf ini agak nge-lag sedikit. Baik, sementara ini saja dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaannya tidak terjadi crowded ya. Terkadang kita yang kita khawatirkan itu adanya crowded. Kenapa? Karena ketika peserta yang baru masuk itu langsung nyala audionya, kemudian langsung berisik. Nah, disitulah sudah kita harus mungkin sebagai co-host bisa langsung gerak cepat gitu ya. Kalau saya sendiri sebagai host nanti memute-kan semuanya, nanti khawatirnya si pemateri juga akan ikut termute. Tetapi kalau co-host yang membantu dalam acara ini bisa ngontrol ya, patroli gitu ya ke semua partisipan. Ketika ada partisipan yang masuk, maka kita bisa mute ya di situ. Dan di pengaturan di awal pun kita harus upayakan pengaturannya ketika partisipan masuk itu semuanya di mute.
Tetapi yang namanya jaringan itu tidak bisa diprediksi. Terkadang jaringan di host bagus, terkadang jaringan di host jelek. Nah, ketika jaringan di host jelek, itu ketika ada yang masuk langsung saja bisa crowded seperti itu. Jadi memang kita butuh jaringan internet yang stabil untuk di host dan juga di co-host. Itu saja sementara. Mari kita diskusikan barangkali teknisnya seperti apa. Terima kasih sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Didin, Pak Lukman ini adalah ide kreatif. Jadi dari pertanyaan pertamanya yang di chat itu ini yang terbaru Pak Lukman ya. Selama ini kita kan hanya membacakan apa chat kita di kawan-kawan ini. Kalau ini langsung kita siapkan PPT, kemudian kita tampilkan pertanyaan-pertanyaan ini lah kan ide baru. Yang pertama, yang kedua nanti kegiatan-kegiatan kita ini dari player kemudian sampai pertanyaan macam dokumentasikan sampai kalau ada materi setiap kegiatan kita terdokumentasikan sehingga pada akhir tahun nanti bisa menjadi sebuah catatan atau buku rampai atau bunga rampai atau apa-apa itu menjadi sangat penting ya. Atau secara periodik kita evaluasi ini menjadi catatan bagus apa yang disampaikan Pak Lukman. Tapi untuk kegiatan besok mungkin ya Pak Lukman, yang pertama mungkin di pengantar Pak Lukman ya, jadi apa tadi itu dari openingnya kemudian langsung Indonesia Raya saja untuk sementara karena kita belum ready Pak untuk pembacaan Kalamilahi belum siap ya, mungkin langsung ini Pak Lukman mungkin apa Mares itu saja atau ini Pak atau Mares pengawas yang ini sekedar diputarkan atau langsung Indonesia Raya dulu Pak, karena kita belum siap, SDM-nya belum siap, nanti kan kita tambah Pak Lukman. Orang-orang kita, tim-tim kita yang bisa membackup kegiatan kita, ini ada Pak Yanto, ada Pak Depi, nanti akan kita tambah juga, nanti ada Pak Idi, ada Bu Ida nanti kalau sudah periode berikutnya Pak. Nah oleh karena itu nanti akan sangat menarik apa yang disampaikan oleh Pak Lukman, tadi bahwa seluruh kegiatan kita terdokumentasikan dengan baik. Di akhir kegiatan kita nanti akan ada closing lagi Pak ya, Pak Lukman ya. Yang diputar di closing apa Pak Lukman? Yang diputar di closing itu video GTK lagi Pak. Oke, siap Pak. Ya Pak. Jadi seperti ini Pak Sam, tugas kita bareng-bareng seperti player itu terdokumentasikan player 1, player 2 dan seterusnya, jadi ada dokumentasinya. Nanti baru ini dijadikan dari video jadikan video Pak? PPT ini macam-macam ini video ini dijadikan nanti video PPT bergerak itu sehingga nanti satu saat kita bisa tayangkan. Berapa kali kegiatan itu bisa ditayangkan sebagai opening lagi, itu menarik. Tinggal carikan nanti lagu-lagu yang instrumentalianya yang bagus, yang ngena, itu mungkin itu satu inovasi yang luar biasa. Jadi mungkin itu Pak Lukman dan Pak Didin. Monggo mungkin ada Pak Yanto, sahabat kita, masukan mungkin gimana Pak Yanto? Jadi Pak Ketua, saya pikir sudah lengkap apa yang disampaikan Pak Lukman tadi. Persiapan kita terutama yang terkait dengan moderator Pak Sam itu perannya sangat luar biasa. On time jam 9 sampai jam 12 tidak boleh kemana-mana kan begitu. Jadi kesiapan Pak Sam ini yang luar biasa. Yang penting itu Pak. Oke. Jadi Pak Sam tandem dengan Bu Dapri ya. Iya. Ya. Bagusnya berdua Pak. Panel dengan Bu Dapri. Berdua aja. Oke. Jadi Pak Sam dengan Bu Priwi gantian. Bisa gantian. Enggak Pak. Karena kalau 3 jam sendirian kasihan juga Pak. Ya, capek. Kayak MC di TV kan gantian berdua gitu, gantian nanti. Iya Pak. Monggo Pak Depi, sahabat kita yang baru bergabung, sahabat kita Pak Depi. Monggo sapa dulu itu Pak Lukman, Pak Didin, sahabat kita. Oke. Pak Depi, wakil ketua ini dari Sumbar. Oke. Pak Depi. Nih, Bang Wapres ini, Bang Wapres. Pak Zurni, Bapak Lukman, Pak Didin, Pak Sam, Pak Yanto, Mbak Pri, dan Mbak Deti. Terlebih dulu saya mohon maaf baru bisa bergabung. Tadi ada sedikit kegiatan mengantar istri Pak. Mohon maaf Pak Ketua. Baik, jadi
apa yang disampaikan oleh Pak Lukman tadi, saya pikir sudah cukup bisa kita pahami Pak ya, dan sudah sangat teknis sekali. Jadi tinggal eksekusi kita besok, dan apa yang Pak Ketum sampaikan tadi, memang Pak Sam dengan Mbak Pri sebagai garda terdepan kita untuk kesuksesan. Cuma kalau boleh tahu Pak Ketum, kira-kira rundown acara kita besok seperti apa Pak? Nah, karena saya agak terlambat bergabung, mohon maaf. Apakah ada acara seremonialnya atau langsung kita to the point acaranya? Bagaimana gambarnya Pak? Terima kasih Pak. Makanya Pak, tadi kita diskusi kalau tidak baca kalam ilahi mungkin dibuka dengan umul kitab. Nah, wakil ketua yang kalau ini kan Pak Kiainya wakil ketua ini, gitu loh Pak. Jadi, nah ya, tadi kan diskusi dengan Pak Lukman dengan Pak Didin. Kalau memang itu setelah ini diantarkan oleh Pak Lukman sebagai host, kemudian setelah itu ini baru belum masuk, setelah itu dibuka dulu setelah disampaikan untuk dibuka dengan umul kitab. Mudah-mudahan acara kita lancar, baru setelah itu diambil alih lagi oleh Pak Lukman, baru setelah itu diserahkan ke Pak Sam selaku moderator. Mungkin itu. Kalau memang Pak Ketua kalau bisa umul kitab jauh lebih apa kalam ilahi qiraat lebih bagus Pak, gitu loh. Baik Pak Ketum, saya sebenarnya bukan piawai juga baca Quran, tapi untuk lebih afdolnya, kemudian ini acara nasional kan, roahnya atau marwahnya perlu kita perlihatkan juga kepada kawan-kawan. Insya Allah besok biar saya awali dengan kemampuan yang ada untuk baca Qurannya. Walaupun nggak satu ayat gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Sam, langsung disusun Pak Sam. Oke. Langsung disusun Pak Sam. Siap. Presiden langsung siap. Alhamdulillah. Cocok. Sebisa saja Pak Sam. Pak Ketua, mohon izin Pak Ketua. Nggih. Pak Lukman bisa share screen, kita tulis sekarang aja urutannya pakai PowerPoint Pak Lukman. Ya kita sekarang ditulis aja supaya monggo. Sehingga semua teman-teman bisa baca. Ya, Pak Lukman silakan share screen, mau pakai notepad boleh, pakai PowerPoint juga boleh. Kita catat ya 8.30. Nah itu. Jadi usulan-usulan Pak Wakil Ketua juga bagus sekali nih. Kita kan nunggu-nunggu siapa sih korinya, kita belum menemukan dari tadi. Nah, alhamdulillah beliau sudah siap. Sebenarnya bukan kori Pak Didin. Ya, ini untuk kesuksesan acara saja Pak. Gitu. Nah, jadi kita latihan. Nah, besok juga nanti untuk tanya jawab seperti ini bisa apa? Jadi nanti yang ini bisa di copy paste dari room chat sebetulnya. Untuk pertanyaan nggak usah diketik ulang, jadi bisa di copy paste. Jadi penanya siapa langsung paste aja dan muncul pertanyaannya sehingga semua orang bisa melihat gitu. Nah, kita akan coba sekarang latihan bagaimana membuat dokumentasi di webinar ya. Sebenarnya ini juga fasilitas banyak Pak, untuk polling juga bisa, untuk pemilihan juga bisa. Ini ada fasilitas polling juga. Sampai nanti bagaimana menayangkan ke YouTube juga, nanti kita latihan bersama Pak ya. Kita latihan bersama. Iya. Siapa? Semua pimpinan pusat harus bisa jadi Pak, harus bisa nih. Karena tadi Pak Joni saya tertarik adanya madrasah digital ya. Kita akan tayang nanti di bulan Oktober Pak ya, edisi pertananya. Nah, kita latihan dulu para pengurus nih gitu. Termasuk kita juga ingin harus Pak. Ya, semua harus. yang hari ini yang itu harus bisa bikin player, kalau Google Pro pasti udah bisa lah. Bikin player, merekam, mengedit, ya itu semua sambil jalan aja lah gitu ya. Kita ingin berbagi di antara kita supaya jangan Masya Allah kita Pak. Keren Pak. Allahu Akbar. Betul Pak, Ibu. Terbiasa Pak Didin. Biasa Pak Didin ya. Ya bikin sertifikat semua harus bisa Pak. Jangan kita berdoa aja sama Pak Lukman nih, tapi supaya apa? Ibu kan punya binaan, kita ajarkan. Betul. Luar biasa. Kita tayangkan di sini untuk besok supaya ada gambaran aja Pak. Ini pakai notepad ya, sama aja. Tayangan pertama dan 8.30 kita sudah masuk ya Pak, dengan menulis di rename namanya panitia _ saya siapalah gitu ya. Nah nanti setelah 8.45 kita mulai menayangkan video tadi yang mas pengawas itu yang Pokjawas, kemudian Indonesia Raya. Nah setelah Indonesia Raya baru diserahkan kepada wakil ketua untuk membacakan kalam ilahi. Nah otomatis kita semua mic dimatikan ya, harus mendengarkan. Kemudian setelah itu ya tadi urutan, setelah beres pengajian diserahkan kepada Pak Samsudin dan juga Ibu Fri. Ini harusnya berdua ya, bagus nih
laki dan perempuan. Nah, begitu sekarang MC harus berdua kan, dinamis ya, supaya saling mengingatkan ya. Dan nanti mungkin bisa ada catatan di tangan supaya nggak lupa aja urutannya. Itu yang pertama. Kedua, setelah itu disepakati dulu untuk yang sudah fix besok kan Pak Ainur Rafiq ya dengan Pak Sidik ya. Kalau Bu Satria sedang dikonfirmasi. Katakanlah ada 3 orang ini ya, biasanya mereka juga sudah tahu diri, nggak akan terlalu lama bicara. Ya seperlunya kita serahkan sebebas-bebasnya sih kepada beliau-beliau ini. Pokoknya 3 jam itu sudah efektif lah sampai jam 12 siang. Untuk memberikan poin-poin pentingnya gitu seperti itu, dan itu pasti direkam juga oleh kita seperti itu. Oke, kita teruskannya Pak Ketua, ini kira-kira seperti ini urutan untuk besoknya. Yang jelas insya Allah kita secara teknis kalau tidak ada hal-hal yang di luar kendali kita, insya Allah lancar ya. Mudah-mudahan internet juga stabil ya, tidak ini dan insya Allah lah. Oh ya, untuk besok Bapak Ibu yang pakai laptop bisa menggunakan backgroundnya yang player itu aja. Nah, kalau yang pakai HP ya nggak usah lah, karena HP susah ya pakai background. Backgroundnya seperti yang Pak Lukman itu, background yang player itu ya supaya sama. Tapi pun nggak apa-apa sebenarnya. Nah seperti itu. Kalau memang dibuatkan player nggak apa-apa Pak. Player yang ini Pak ya. Yang ini ya. Yang sama aja Pak. Bisa kok. Ya monggo Pak. Ya nggak apa-apa, lebih bagus Pak. Nanti kita itu jadikan background Pak semua, sehingga itu masih Pak seluruh peserta besok yang pakai laptop wajib menggunakan player gitu Pak. Betul, ya. Background Pak maksud saya itu. Iya, yang pakai laptop ya, kalau HP susah emang. Nah gitu. Nah, ya, Pak. Sambil jalan Pak ya, saya tambahkan juga bahwa besok itu kita menyerap aspirasi ya. Jadi sehingga kita kalau bisa Pak Ketua nanti tolong di absen dulu, misalnya dari Aceh siapa, misalnya kalaupun nggak berurutan sih nggak apa-apa. Yang jelas kita prioritas para ketua-ketua Pokjawas provinsi dulu yang pertama, meskipun nggak harus 32 kabupaten ya. Nanti dibebaskan aja siapa yang mau bicara itu. Nah, kalaupun sudah ditawarkan nggak ada yang bicara, ya kita bebaskan aja seperti itu. Supaya kita menghargai para pimpinan Pokjawas tingkat provinsi dulu. Nah, setelah itu pure aja kita serahkan. Seperti itu gitu. Supaya ya kita menerima inspirasi cukup terwakili lah, mewakili gitu seperti itu. Nah, itu aja mungkin tambahannya, nanti kita bisa bacakan, ini nanti bisa disimpan, jadikan. Ya betul Pak Ketua, jadi memang kayak kami juga pengalaman karena kita sering laporan ke GTK, jadi setiap bulan itu para penanggung jawab PJ-nya itu laporan seperti ini. Dari mulai kumpulan playernya, materinya, PPT-nya, audionya, rekamannya, link YouTube-nya, itu sudah dilaporkan ke Pak Ainur Rafiq selaku penanggung jawab komponen 3 ya. Jadi memang lengkap sekali gitu. Dan itu juga berguna untuk pertanggungjawaban Pokjawas tiap tahun lah, kalau kita bukan tiap tahun ya, tiap 6 bulan lah evaluasi, sehingga kita nanti pimpinan provinsi itu kelihatan Pokjawas nasional sekarang sudah pekerjaannya tertutur dan bisa diduplikasi oleh pimpinan di tingkat bawahnya seperti itu Pak. Itu mungkin. Monggo diteruskan aja Pak, silakan Pak Lukman, monggo. Oke. Baik, sebelum sambil kita menunggu ini ronde acaranya, sekedar informasi yang pertama, baru kami berkomunikasi dengan Ibu Kasubdit. Beliau pada dasarnya sangat mau hadir bersama dengan kita, cuma karena bersamaan di pukul 9 sampai pukul 12 itu beliau mewakili Pak Direktur untuk meeting dengan PMK ya, dengan keuangan. Kemudian yang kedua berkoordinasi dengan inovasi dan murah. Oleh karena itu sepertinya beliau nanti di kesempatan lain baru bisa bergabung dengan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang kita perlu membatasi waktu ini untuk acara tanya jawab, karena yang terpenting saya kira adalah aspirasinya itu. Kalau memungkinkan memang di akhir sesi setelah Pak Direktur, Pak Kasubdit, 1 jam terakhir itu betul-betul kita manfaatkan waktu untuk serap aspirasi. Jadi benar tadi yang disampaikan oleh Kang Didin bahwa setiap provinsi dan bahkan kalau ada kabupaten yang mau menyampaikan itu kita berikan kesempatan. Ya paling tidak kita berikan berapa menit lah, kita bagi itu 1 jam itu untuk 34 provinsi, supaya memang terasa bahwa ada sesuatu yang perlu kita dapatkan dari pertemuan besok. Saya kira itu sekedar tambahan. Dan kemudian
Tadi presensi, sertifikat, dan background sudah aman, alhamdulillah, Pak Lukman. Kemudian beberapa di openingnya juga sudah dipersiapkan. Pak Wapres ini alhamdulillah sudah siap dengan kalam ilahinya, dengan suaranya yang sangat merdu tentu. Karena kemarin baca doanya sangat khusyuk. Tinggal Pak Yanto, saya berharap menjadi apa ini ya? Kalau bantuin co-host nanti. Iya, Pak Yanto bantuin co-host. Bantuin co-host. Kemudian yang baru masuk itu memang perlu ada satu orang penanggung jawab. Ditambah dengan saya sebenarnya mau setiap materi ini ada satu moderatornya, tetapi mungkin karena waktunya agak singkat sehingga ya kalau memang kami hanya berdua dengan Ibu Pri, tidak ada masalah. Tadi saya berpikir setiap materi itu masing-masing satu, seperti yang di APSI saya lihat biasanya seperti itu. Jadi langsung selesai satu, langsung tanya jawab, kemudian beralih ke pematerian lain. Tetapi untuk mengefektifkan waktu saya kira seperti ini kita gunakan. Saya kira itu tambahan Bapak Ibu, dan saya kembalikan dulu, masih ada mungkin dari Pak Ketua. Silakan Pak Ketua. Sebelumnya mohon izin Pak Serjen. Siap. Sedikit mohon izin sedikit berpendapat ya Pak Ketum, mohon izin Pak Ketum. Jadi ya Pak. Terima kasih gambaran kegiatan kita besok diperkirakan alokasi waktunya sekitar lebih kurang 3 jam lah ya. Iya. Lebih kurang. Dari situ kompleks semua ya, kegiatan seremonial sampai dengan inti. Karena judul kita adalah menyerap aspirasi, idealnya kan setiap provinsi menyampaikan aspirasi-aspirasinya untuk bisa diberi kesempatan. Cuma mengingat waktu yang sangat terbatas sekali, dan kita targetnya bisa menyerap aspirasi dari kawan-kawan penjuru Indonesia, maka saya mengusulkan Pak Ketua, Pak Sekjen, bagaimana nanti kita coba mengkalkulasikan setidaknya pertanyaan itu bisa mewakili katakanlah wilayah barat ya, Sumatera, kemudian bagian Jawa Tengah, Jawa dan Bali misalnya. Jadi dengan pengaturan seperti itu, setidaknya sampel dari beberapa provinsi bisa kita serap gitu. Sebab kalau seandainya mana yang dulu bertanya kita beri kesempatan, nanti ada kawan-kawan yang ingin berpendapat menyampaikan usulan dan sarannya mungkin belum terserap. Jadi maksud saya di sini Pak Sam, teknis dalam memberi kesempatan kawan-kawan bertanya itu nanti kalau bisa kita set agar ada semacam penyerapan yang mewakili dari berbagai wilayah Indonesia. Barangkali itu sedikit usulan Pak Sam. Terima kasih. Iya. Ya, saya kira itu teknis saja Pak. Tapi kita lihat situasi dan kondisi besok waktu. Kalau misalnya waktunya tidak memungkinkan untuk semua provinsi bicara, ya minimal mewakili pulau-pulau yang ada. Saya kira kita lihat kondisi waktu. Ya itu saja barangkali Pak. Sebagai tambahan mungkin Pak Ketua tambahan. Monggo Pak Didin. Sudah disiapkan usul dan saran, sehingga kalau yang tidak sempat bicara bisa diisi di Google Form itu, di daftar hari itu ada kolom usul dan saran, sehingga bisa itu seperti itu untuk tambahannya aja. Kalau nggak sempat menyampaikan. Jadi gini Pak, mungkin usulannya tadinya mau bikin 2 Google Form, udah satu aja cukup. Nah nanti Pak Sekjen bisa mengambil data ini di Google Form kami, di Drive kami, sehingga menjadi kolaborator juga ya. Pak Ketua juga bisa masuk karena kita bisa bikin satu Google Drive bisa diambil oleh siapapun yang diberi akses gitu. Jadi Bapak bisa mendownload. Dan di situ nanti akan kelihatan usul sarannya apa yang hadir itu. Jadi cukup demikian untuk efektif saja. Kalau ada 2 Google Form nanti bingung ini yang mana. Cukup satu, tapi Bapak Ibu bisa ngambil data itu. Itu aja mungkin tambahnya, usul saran ada Pak. Makasih Pak. Oke. Iya, makasih Pak. Barangkali Pak Rianto juga. Saya sedikit Pak ya. Ya Bu. Ini Pak. Bunda. Ya, terima kasih. Ini mengenai undangan ya Pak ya. Mengenai undangan, jadi kemarin itu baru yang tahu itu kan para ketua Pokjawas
kota sama provinsi yang diundang, sehingga belum menyebar sampai ke anggota gitu ya. Jadi mungkin ada sebaiknya nanti untuk undangan biar yang hadir banyak nanti di-share di grup nasional aja kali ya. Sudah Pak. Jadi yang link itu Zoom-nya itu sudah. Bahkan ini beberapa seperti Jawa Tengah Pak Yanto ini tadi Pak, kami sudah supaya bisa juga ikut minta link YouTube-nya gitu. Sehingga karena memang di Jawa Tengah di itu dan beberapa ini anggota juga di Jawa Timur juga gitu, Pak. Oh, iya. Jadi Jawa Tengah sudah menyebar. Anggota sudah, Pak. Ya. Jawa Tengah sudah menyebar. Sudah. Oh, baik-baik DKI soalnya kemarin link Zoom-nya sudah menyebar ya. Oke. Udah saya kirim juga berarti di DKI deh biar semua tahu ya. Target 1.000 orang, Pak. Ya, link Zoom-nya, Pak. Link Zoom-nya saja, Pak. Iya. Ya. Cuma yang YouTube-nya sudah disiapkan YouTube-nya belum belum kayaknya. Ya. Pak, baru link Zoom aja Pak Yanto. Kalau link YouTube sudah dibuat Pak, nanti di-share di grup, nanti saya serahkan ke Pak Ketua lah. Untuk link YouTube-nya sudah dipinkan Pak nanti. Link YouTube-nya sudah namanya Pak Lukman? Pak Didin? Ya, supaya punya ciri khas kita bersama Pak. Kalau link YouTube sudah ada di player itu ya, ada live streaming YouTube .2 https://2 itu sudah ada itu. Iya. Oh ya mungkin Pak Lukman, Pak Lukman ya linknya saja kirim lagi ke saya sehingga nanti saya bisa masif se-Indonesia itu Pak. Tinggal klik mungkin ya, tinggal klik doang ya. Ya kalau orang-orang kadang biasa kadang-kadang Pak Didin, kalau orang ya mohon maaf ya, sampean kan tahu paham sendirilah, kita sudah 1,5 tahun bareng-bareng. Ya. Tidak semua sahabat kita itu maunya yang pragmatis gitu loh. Ya, ingin tinggal klik doang, nggak mau ngangkat ya, kita bisa. Iya, dibikin narasi ya. Itu, Pak. Ya. Jadi di narasi. Iya, seperti itu. Ya, siapa? Streaming YouTube di narasi itu tinggal diklik langsung ke YouTube gitu, seperti itu. Oke. Ini susunan acaranya ada tambahan lagi tidak? Ya, seperti ini. Coba tayangkan lagi Pak. Ya, siap. Ya. Kita mulai jam 8.30, kemudian peserta masuk, kita antrikan di ruang tunggu, kemudian sambil kita menayangkan video-video, jam 8.30 sampai jam 8.40 itu video-video seperti ini. Nah, kemudian 8.40 kita mulai pembukaan oleh host, kemudian pembacaan kalam ilahi oleh waketum, kemudian sambutan yang pertama laporan dan sambutan dari Ketua Pokjawas Nasional, kemudian dari Bapak Direktur GTK, kemudian dari Bapak Kasubdit Bina GTK MIMTS, dari Bapak Kasubdit Bina GTK MAK. Selanjutkan dengan dengar pendapat, itu ada dari Ketua Pokjawas Madrasah Provinsi. Kita ambil dari pulau-pulau yang terbesar, dari Jawa, dari Sumatera, dari Kalimantan, Sulawesi, Papua. Kemudian dengar pendapat dari Ketua Pokjawas Madrasah Kabupaten, dia pilih kira-kira kabupaten mana yang masuk 3T kalau yang hadir di situ. Kita beri kesempatan seperti itu. Ataupun kalau tidak ada dari 3T, kita diberi kesempatan 5 penanya saja dari kabupaten. Kalaupun tidak ada, nanti kita akan tayangkan PPT yang dari chat gitu, seperti itu. Setelah dengar pendapat seperti ini, kemudian ada tanggapan dari kolom chat ini, doa tutup seperti itu Pak. Ada tambahan? Saya rasa sudah cukup Pak Lukman. Ya, kita sekarang atur waktunya mungkin ya untuk tayangan video ini Indonesia Raya 5 menit ya. Ya, 5 menit misalnya itu. Yang sudah jadi ada kan? Dengan yang karaoke-nya itu yang ada tulisannya ya, karaoke ya. Yang ada karaoke-nya, yang ada liriknya ya. Kemudian harus pengawas madrasah 4 menit. Ya. Kemudian video GTK madrasah ini sekitar 5 menit juga. Nah, ini sudah 14 menit ya. Dan pembukaan ini 1 menit lah oleh host. Nah, setelah pembukaan, kemudian pembacaan kalam ilahi sekitar berapa? 10 menit atau 5 menit? 5 menit aja lebih kurang Pak. Ya, 10 menit Pak ya.
Supaya lebih hikmat, kita di situ kita tayangkan 10 menit, ataupun dalam pelaksanaannya boleh kurang. Kemudian sambutan. Nah, 10 ini menit juga, Pak. Ini menentukan, mangga dari Pak Ketua silakan monggo. Bagaimana maksimal 15, Pak. Maksimal itu sudah, Pak. Jangan terlalu banyak, Pak. Ya. Pak Lukman, ini mungkin acara yang sambutan laporan ketua mungkin bisa diganti karena kan ketua kan baru aja menduduki kan begitu. Apa acaranya ketua Pokjawas Nasional menyapa gitu aja. Siap. Maksimal 15 menit saja, Pak. Juga maksimal itu sudah, Pak. Ya, sudah seperti ini. Jadi kalau di sini ada 4 orang, 4 kali 15 menit, 1 jam. Di sini kita batasi juga untuk dengar pendapat. Nah, kira-kira berapa menit ini untuk dengar pendapat ini? Penanya dibatasi 3 menit aja, Pak. Penanya dibatasi 3 menit maksimal. Ya syukur-syukur 2 menit lah setiap orang. Ya. Penanya dibatasi 3 menit ya per orang. Maksimal ya. Ya, batasi. Itu 2, 3, 4, 5. 5 kali 3, 15 menit ya. 15 tambah 5. Ada sekitar 1 jam lah lebih kurang tuh. Maksimal 1 jam ya. 1 jam, 2 jam. Ya udah ini udah jam 11 lebih nih. Waktu udah jam setengah ya. Iya, Pak. Iya, betul. 1, 2, 3, 5 tambah 5, 10. 5 ke 3, 15 tambah 15. Sekitar setengah jam lah Pak. Lebih kurang 45 menit pengalaman. Ya. Ya, kalau kita mulai tanknya jam 9, ya 10, jam 11 itu sudah selesai tanya jawab, Pak. Kalau kita pasin waktunya gitu. Tapi kan terkadang pengaruh sinyal, Pak, ketika ada yang raise hand, kemudian kita berikan kesempatan, bisa saja sinyalnya terputus-putus. Jadi pertanyaannya harus diulang lagi seperti itu. Ya. Leres Pak Lukman. Sedikit space waktu ya, ada sedikit luang gitu, dari jam 11 sampai jam 12. Atau gini Pak, usul saya Pak Lukman, kawan-kawan, sehingga nanti moderator menyatakan yang mau bertanya silakan ditulis di kolom chat. Nah, yang raise hand kita batasi. Itu sehingga teman-teman yang nggak raise hand bisa kita rekam, bisa kita simpan nanti. Itu juga salah satu bentuk efektif waktu, Pak. Jadi nanti yang tidak sempat bicara, tolong ditulis aja, kita akan rekam. Gitu, Pak. Tulisannya. Siap. Makasih. Siap, Pak. Baik, saya stop dulu ya. Silakan barangkali ada lagi. Kalau tadi usul Pak Didin dari presensi ya Pak ya? Iya. Dari presensi ini ditambahkan usul saran. Usul saran ya? Ada kan di bawah biasa. Ya Pak, karena itu kan untuk Pak Lukman, untuk penyempurnaan program kemarin kan sudah dibahas Pak. Cuman kan belum sempat diplenokan karena kita blended Pak. Sehingga untuk penyempurnaan program, masukan-masukan kan kita sangat penting Pak, sangat butuh itu sehingga nanti program yang kita dipakai kita bareng-bareng itu ya memang program-program real yang memang sesuai dengan kebutuhan mereka, tidak terlalu jarak antara pusat dengan daerah tidak terlalu jauh gitu loh Pak. Seperti itu Pak Lukman. Pak Lukman, itu evaluasi option ABCD enggak? Evaluasi. Maksudnya evaluasi kegiatan nih kan? Ini evaluasi kegiatan menyapa kan? Itu maksudnya kan? Pilihan ganda Pak. Pilihan ganda. Oh ya udah. Jadi tertutup ya. Nah, kalau usul saran jangan terbuka aja, 1 paragraf cukup, Pak. Usul saran 1 paragraf aja cukup. Nah, itu. Coba sikat itu. Nah, supaya nanti sekretaris nggak usah bikin Google Form lagi, bisa diambil nih datanya Pak di sini untuk direkap gitu. Ya, cukup. Usul saran program, Pak. Oh ya, usul saran program. Usul saran program. Iya Pak, program Pak. Karena memang tujuannya untuk nyerap aspirasi untuk program itu Pak. Siap. Nah ini wajib diisi, jadi semua yang ngisi presensi ini wajib memberikan usul, saran gitu ya. Nah, tidak perlu 1 paragraf juga, 1 kalimat ini sudah bisa terisi. Iya betul. Nanti akan link ke spreadsheet. Nah spreadsheetnya kita akan buka di sini di jawaban. Ya. Nah di sini kita akan buka spreadsheetnya seperti ini.
rekap datanya. Nah, untuk sebagai tambahan editor kita akan tambahkan di sini kolaborator ya. Iya. Di Pak Sekjen, mohon izin alamat emailnya Pak. Saya sudah kirim ke Pak Lukman lewat chat tadi. Iya. Kalau bisa Pak Yanto juga diminta emailnya kolaborator. Siap Pak. Pak Wasek. Yanto wakil sekretaris. Iya. Kalau wakil ketua diminta nomor kini aja Pak Sam. Cocok Pak, cocok. Nanti dikirim. Kalau saya nomor lewat sepatu WA. Pak. Ya, humor aja deh. Nanti. Para pejuang ini. Saya pertanyakan, mohon izin Pak Ketua, untuk link ini kan linknya nanti ke spreadsheet, dari spreadsheet ke Google Slide ya. Nah, saya sudah siapkan tadi itu sertifikat untuk yang bulan kemarin nomornya. Tapi tadi Pak Hendra itu sudah ngirim, Pak ini katanya ada yang terbaru. Nah, saya masih mohon petunjuknya ini, apakah yang nomor yang baru atau yang lama yang kita pakai? Karena acaranya kan besok itu sudah ada nomor yang baru gitu. Gimana Pak? Kalau kami pribadi monggo Pak Lukman, kita fleksibel saja Pak. Yang paling pokok kan apakah nomor yang kemarin dipakai tidak ada masalah. Kalau memang pakai nomor yang baru monggo. Bagi kami fleksibel saja Pak Lukman. Siap. Kita pakai yang baru aja nomornya ya, yang bulan September ini. Monggo pun, monggo. Jadi kan begini Pak Lukman, jadi nanti kita memang akan dilengkapi juga Pak Lukman dan Pak Didin, di samping ada Pak Yanto, Pak Depi, nanti akan kami carikan tim penguat Pak. Jadi Pak Lukman, Pak Didin supaya tidak bekerja sendirian, nanti akan kami carikan sahabat-sahabat kita yang memang komitmen dan punya kompetensi sehingga nanti tim itu jadi tim solid. Dan Pak Lukman dan Pak Didin sudah kami tarik menjadi pengurus di pusat Pak, walaupun kita nunggu juga karena masih ada finalisasi nanti tanggal 24 sampai tanggal 26 kami pengurus inti diundang di Gitika, nanti akan bicara finalisasi itu Pak, sambil kita menyusun draft untuk pengajuan SK definitif gitu Pak. Jadi oleh karena itu nanti Pak Lukman, Pak Didin mohon berkenan secara bareng-bareng bergabung dengan Pak Yanto, bergabung dengan Pak Sam, bergabung dengan Pak Devi dan Pak Bunda Pri gitu, maksudnya seperti itu. Ada juga Bunda Zaiti. Siap. Jadi kita nanti bareng-bareng, kegiatan ini adalah tetap merupakan kegiatan resmi Pokjawas Nasional, tapi kemasannya mungkin agak lebih, mungkin satu saat di model semacam tidak harus webinar santai Pak, tetapi mungkin di model semacam apa gitu ya, jadi lebih santai gitu, maksudnya seperti itu Pak. Jadi ada nanti variannya kita. Iya, bisa variatif Pak. Jadi biar tidak monoton gitu Pak. Jadi bisa seperti itu gitu, maksudnya seperti itu Pak. Siap. Karena rencana kami gini Pak Lukman dan Pak Didin. Jadi nanti kita akan ini Pak, supaya punya tanggung jawab moral masing-masing, nanti kita dibuat jadwal per provinsi Pak. Misalnya dalam setengah bulan ini tanggung jawabnya Jawa Tengah, berarti yang menyiapkan konten, narasumber ya Jawa Tengah, temanya di awal kita memang buat jadwal Pak. Bagus. Begitu juga nanti Jakarta misalnya, terus sehingga kita tidak kekurangan stok, tetapi ada yang sifatnya insidental Pak Lukman dan Pak Didi. Ya. Misalnya ternyata ada sahabat kita yang memang punya binatnya bagus yang ingin tampilkan seperti podcast, ya kita berikan ruang dan waktu gitu loh. Dan kami ingin misalnya Pak kami ingin mengangkat saudara-saudara kita yang di NTT, di Papua, di Maluku, itu kita ingin angkat Pak. Jadi seperti itu. Jadi memang komitmen kami seperti itu. Jadi tidak hanya kita yang di Jawa ini saja, tapi saudara-saudara kita yang luar Jawa itu Pak. Itu maksud kami ke sana Pak Lukman dan Pak Didin. Saya rasa cukup persiapan kita malam ini. Saya kembalikan ke Pak Sam. Satu lagi Pak Ketua, itu di undangannya saya lihat itu kan jam 9 sampai jam 12, mungkin perlu kasih tahu sama teman-teman bahwasanya room sudah dibuka jam 8.30 ya gitu kan? Ya nanti akan nanti setelah ini kita umumkan bahwa room untuk kegiatan besok Pokjawas menyapa pengawas seluruh Indonesia, room akan dibuka jam 8.30, akan kita buatkan pengumuman lagi di beberapa grup itu. Saya kirim dulu ke Pak Sam, saya buat redaksinya nanti, Pak Sam dan kawan-kawan yang share gitu ya, seperti itu Pak. Siap Pak. Oke.
Termasuk saya umumkan nanti bahwa ini bersertifikat gitu, Pak. Maksudnya biar juga sebagai daya tarik. Biar gitu, semangat, iya. Ya, biar semangat, ya. Siap. Setelah ini saya bawa redaksinya. Nanti kawan-kawan berbagi, di-share di banyak grup gitu ya. Oke, siap, Pak. Siap. Oke, baik. Oke, dan sebelum di akhir ini barangkali Pak Lukman, tadi kan ada di acara pembukaan itu, jadi host itu menghandle sampai di kegiatan selesai menyanyi Indonesia Raya ya, baru diserahkan ke moderator. Ya. Atau sampai di mana host mengantar? Ya. Untuk apa tadi host itu kira-kira ketika Indonesia Raya selesai, kemudian Maras selesai, ya video GTK selesai, kemudian moderator masuk Pak di situ. Oke, begitu. Itu yang kedua, tanpa ya ini kita berharap semuanya bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau misalnya para pembicara ini karena sesuatu dan lain hal, boleh jadi agak lambat masuk, lambat bergabung. Perlu diantisipasi barangkali supaya tidak kelihatan ada jeda. Bagaimana Pak Ketua? Atau di situ Pak Ketua yang memanfaatkan waktu ya? Ya, kalau misalnya begini Pak, kita hanya andai-andai, mudah-mudahan segala sesuatu kita dijalani oleh Allah. Kita punya persiapan matang, kita memang harus kita siapkan semaksimal mungkin Pak. Ya Pak, seperti itu Pak. Iya. Seperti itu Pak. Iya. Ya, kalau misalnya kondisi terburuk kita berharap tidak terjadi, Pak Direktur Pak Kasubdit agak terlambat masuk, ya bolehlah Pak Ketua yang mengisi dan kemudian kita langsung lakukan diskusi atau materi pokok itu seperti itu. Saya punya PPT-nya Pak, materinya bagus, punya PPT-nya itu Pak. Jadi sesuai dengan tema itu saya punya PPT-nya Pak itu Pak. Ya. Oke, alhamdulillah. Oke. Ya Pak. Ya. Pak Ketua gini mungkin. Memang itu sangat penting Pak Hasan juga, usulan Pak Hasan. Jadi pengalaman saya kalau di Jawa Tengah itu memang kita sudah mempersiapkan ya segala sesuatunya terkait second line ya. Second line untuk moderator, kemudian second line juga untuk narasumber. Jadi ketika narasumber itu mungkin datangnya terlambat, kemudian gangguan teknis, itu antisipasi kita itu siapa yang hadir pada saat itu. Jadi kita beri kesempatan kepada beliau untuk menyampaikan. Misalkan terus beliaunya masuk lagi, maka beliaunya nanti kita beri kesempatan untuk berbicara lagi begitu. Kemudian ini juga sangat penting juga ketika moderator itu mengalami gangguan. Iya. Betul Pak, betul. Seperti ini terputus. Ya, namanya virtual kan seperti itu Pak. Saya dengan Pak Lukman, Pak Didin sudah biasa gitu Pak. Pernah saya jadi moderator karena saya gangguan jaringan, maka langsung dihandle lagi oleh Pak Didin gitu. Seperti itu biasa sudah Pak. Istilahnya arahan atau dijawil oleh Pak Ketua begitu, langsung nyambung begitu. Siapa? Kita siapkan juga PPT-nya besok Pak. Kalau andai kata terjadi hal di luar kemampuan kita, PPT sesuai dengan tema itu saya sudah buat PPT-nya itu Pak. Oke, itu Pak Sam. Mic-nya Pak Sam. Oke. Lupa mute ini karena. Aduh, ini karena belum puasa ini. Enggak, kan jadi gitu ya Bu Pri dan Pak Sam pokoknya harus